Bapak dan Ibu hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video kami kali ini. Bagi penonton yang baru pertama kali mampir ke channel ini, selamat datang di Sarjana Pendidikan. Pernahkah kamu merasa informasi yang kamu pelajari mudah menguap begitu saja? Atau mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana caranya agar bisa memahami sesuatu dengan lebih mendalam dan mengingatnya lebih lama? Di era informasi yang serba cepat ini, kemampuan untuk berpikir cerdas dan menjadi pribadi yang cerdas bukan lagi sekadar keunggulan, melainkan sebuah kebutuhan esensial. Bersiaplah untuk membuka pikiranmu, karena kita akan menjelajahi berbagai strategi dan teknik yang akan membantumu mengoptimalkan potensi kognitifmu. Dalam video kali ini, kita tidak akan membahas teori-teori rumit yang sulit dipahami. Sebaliknya, kita akan fokus pada pendekatan praktis dan langkah-langkah konkret yang bisa langsung kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari memahami jebakan-jebakan belajar yang sering kita lakukan tanpa sadar, hingga mengenali metode-metode belajar yang terbukti secara ilmiah lebih efektif. Tujuan kita sederhana, membekalimu dengan alat yang tepat agar proses belajar dan berpikir menjadi lebih efisien dan menyenangkan. Bayangkan, jika setiap informasi yang kamu serap tertanam dengan kuat dalam ingatanmu dan kamu mampu menghubungkan berbagai konsep untuk menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. Dengan menguasai teknik-teknik berpikir cerdas, kamu tidak hanya akan unggul dalam bidang akademis atau pekerjaan, tetapi juga mampu mengambil keputusan yang lebih baik dalam setiap aspek kehidupan. Ini adalah investasi jangka panjang untuk pengembangan diri yang akan memberikan dampak positif yang berkelanjutan. Jadi, siapkan dirimu untuk perjalanan yang akan mengubah cara kamu belajar dan berpikir. Mari bersama-sama kita telah berbagai strategi untuk mempertajam daya ingat, meningkatkan pemahaman, dan pada akhirnya membantu kamu menjadi pribadi yang lebih cerdas. Jangan lewatkan setiap poin penting yang akan kita bahas, karena setiap detiknya akan memberikan wawasan berharga untuk mengoptimalkan potensi intelektualmu. Selamat datang di materi buat kamu berpikir cerdas menjadi cerdas. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, saya ingin tahu nih, dari kota mana ayah dan bunda menonton video ini? Silakan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini, subscribe dan share ke Sarjana Pendidikan. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Jangan lupa juga tonton video kami yang lain, agar ayah dan bunda hebat tidak ketinggalan berbagai tipe dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Teknik 1, teknik Pomodoro, tingkatkan fokus dan penyerapan informasi. Setelah kita memahami kesalahan umum dalam belajar, kini saatnya beralih ke solusi praktis yang bisa langsung kamu terapkan. Salah satu metode yang sangat populer dan terbukti efektif untuk meningkatkan fokus dan produktivitas belajar adalah teknik Pomodoro. Konsepnya sederhana namun revolusioner, pecah waktu belajarmu menjadi interval-interval pendek yang fokus, diselingi dengan istirahat singkat. Pendekatan ini membantu mengelola energi mentalmu dan mencegah kelelahan berlebihan. Secara spesifik, teknik Pomodoro melibatkan siklus belajar intens selama 25 menit, diikuti dengan istirahat singkat 5 menit. Setelah menyelesaikan 4 Pomodoro siklus 25 menit belajar, kamu bisa mengambil istirahat yang lebih panjang, sekitar 15-30 menit. Interval waktu yang jelas ini memberikan struktur pada sesi belajarmu, menghilangkan godaan untuk menunda-nunda, dan mendorongmu untuk tetap fokus penuh selama periode 25 menit tersebut. Kamu tahu persis berapa lama kamu harus berkonsentrasi, dan ada jeda yang menanti di akhir setiap sesi. Mengapa teknik ini begitu efektif? Mengulang siklus Pomodoro secara teratur membantu menjaga otakmu tetap segar dan mencegah kelelahan. Otak, seperti otak, bisa lelah jika dipaksa bekerja terus-menerus tanpa henti. Istirahat 5 menit itu bukan sekadar jeda fisik, melainkan waktu bagi otak untuk bernapas, memproses informasi yang baru saja diterima, dan mengisi ulang energinya. Ini juga membantu mengurangi mental block dan mencegah burnout yang sering kali terjadi saat kita memaksakan diri belajar berjam-jam tanpa istirahat. Pada akhirnya, dengan menjaga otak tetap segar dan fokus, teknik Pomodoro secara signifikan meningkatkan penyerapan informasi,
Saat kamu belajar dalam interval yang terfokus, kemampuanmu untuk memahami dan mengingat materi akan jauh lebih baik. Jeda singkat memungkinkan konsolidasi memori. Sedangkan periode fokus membantu pemrosesan informasi secara mendalam. Jika kamu mencari cara untuk belajar lebih cerdas, bukan hanya lebih lama, teknik Pomodoro adalah salah satu alat terbaik yang bisa kamu miliki dalam kotak perkakas belajarmu. Teknik 2, teknik Feynman, bukti nyata pemahamanmu. Setelah menerapkan teknik Pomodoro untuk menjaga fokus, mari kita beralih ke metode yang akan menguji sekaligus memperdalam pemahamanmu. Teknik Feynman, dinamakan sesuai fisikawan peraih Nobel, Richard Feynman. Teknik ini berakar pada gagasan bahwa cara terbaik untuk memastikan kamu benar-benar memahami sesuatu adalah dengan mencoba menjelaskannya. Ini bukan sekadar membaca atau menghafal, melainkan proses aktif yang memaksa otakmu untuk mengorganisir dan menyederhanakan informasi kompleks. Inti dari teknik Feynman adalah menjelaskan materi kepada orang lain dengan istilah sesederhana mungkin. Bayangkan kamu sedang mengajar seorang anak kecil atau seseorang yang tidak memiliki latar belakang di bidang tersebut. Proses ini akan memaksamu untuk menguraikan konsep-konsep rumit, menghindari jargon, dan mencari analogi yang mudah dimengerti. Ketika kamu berhasil menyederhanakan suatu topik hingga orang lain dapat memahaminya dengan mudah, itu adalah indikasi kuat bahwa kamu sendiri sudah memiliki pemahaman yang mendalam. Apabila dalam proses penjelasan, kamu mengalami kesulitan atau tersandung, itulah momen berharga yang mengindikasikan bagian mana dari materi yang perlu kamu tinjau kembali. Mungkin ada celah dalam pemahamanmu, atau ada konsep yang belum sepenuhnya jelas. Ini adalah umpan balik instan yang sangat efektif. Alih-alih berasumsi kamu sudah mengerti, teknik Feynman dengan jujur menunjukkan di mana letak kelemahanmu, sehingga kamu bisa kembali ke sumber awal, memperdalam pemahaman di area tersebut, dan kemudian mencoba menjelaskannya lagi. Hebatnya, kamu bahkan tidak perlu mencari orang lain untuk diajak bicara. Kamu bisa menjelaskan materi pada diri sendiri di depan cermin, atau bahkan menuliskannya seolah-olah kamu sedang mengajar. Proses verbalisasi atau penulisan ini sama efektifnya dalam memicu otakmu untuk mengorganisir pemikiran. Teknik Feynman mengubah belajar pasif menjadi pembelajaran aktif, di mana kamu menjadi guru bagi dirimu sendiri. Ini adalah cara yang ampuh untuk tidak hanya mengidentifikasi kesenjangan pengetahuan, tetapi juga untuk menguatkan pemahamanmu hingga ke level yang jauh lebih tinggi. Teknik 3, pencatatan aktif, ubah catatanmu menjadi alat belajar super. Setelah kita tahu cara menjaga fokus dengan Pomodoro dan memuji pemahaman dengan Feynman, saatnya membahas bagaimana kita bisa memaksimalkan salah satu alat belajar paling dasar, catatan. Banyak dari kita terjebak dalam kebiasaan mencatat yang pasif. Seperti hanya menyalin apa yang ada di buku atau yang dikatakan guru. Padahal, pencatatan aktif jauh lebih dari sekadar menulis ulang informasi. Ini adalah proses kreatif yang mengubah catatanmu menjadi alat belajar super yang benar-benar bisa melekat di pikiran. Konsep utama dari pencatatan aktif adalah membuat informasi menjadi milikmu dengan cara yang unik dan personal. Daripada sekadar deretan teks linear, cobalah menggunakan peta pikiran mind map, gambar, diagram, atau bahkan singkatan unik yang kamu ciptakan sendiri. Misalnya, saat belajar tentang siklus air, daripada hanya menuliskan tahapannya, cobalah menggambarkannya dengan panah, awan, dan matahari. Pendekatan visual dan personalisasi ini akan secara signifikan meningkatkan daya ingatmu. Karena otakmu dipaksa untuk memproses dan mengorganisir informasi dengan cara yang berbeda. Mengapa visualisasi dan personalisasi ini begitu ampuh? Otak manusia dirancang untuk lebih mudah mengingat visual dan warna daripada deretan teks biasa. Coba ingat, lebih mudah mana mengingat wajah seseorang atau namanya? Tentu saja wajahnya. Saat kamu menambahkan gambar, warna-warni, atau struktur non-linear pada catatanmu, kamu mengaktifkan bagian otak yang berbeda, menciptakan jejak memori yang lebih kuat, dan mudah diakses. Ini membuat proses belajar jadi tidak membosankan dan jauh lebih menarik. Mengubah kegiatan mencatat dari tugas yang monoton menjadi sesi eksplorasi yang dinamis. Pada akhirnya, tujuan dari pencatatan aktif adalah membuat pembelajaran lebih efektif dan menyenangkan. Catatanmu bukan lagi sekadar transkrip, melainkan representasi visual dari pemahamanmu. Saat kamu kembali meninjau catatan yang penuh dengan mind map, gambar, atau kode warna, informasinya akan langsung loncat keluar dan lebih mudah diingat. Jadi,
Tinggalkan kebiasaan mencatat pasifmu dan mulailah berkreasi. Ubah catatanmu menjadi mahakarya pribadi yang akan membantumu menguasai setiap materi dengan cerdas. Teknik 4, kesejahteraan fisik, fondasi belajar yang cerdas. Kita sudah membahas berbagai teknik belajar kognitif, mulai dari mengatur waktu dengan Pomodoro, menguji pemahaman dengan Feynman, hingga membuat catatan yang efektif. Namun, semua teknik itu tidak akan maksimal jika kita mengabaikan satu aspek krusial, kesejahteraan fisik. Otak kita bukanlah mesin yang bisa bekerja tanpa bahan bakar dan perawatan. Kondisi fisik yang prima adalah fondasi mutlak untuk fungsi kognitif yang optimal, memengaruhi fokus, daya ingat, dan kemampuan belajar secara keseluruhan. Salah satu aspek kesejahteraan fisik yang sering diremehkan adalah pentingnya latihan ringan. Sebelum memulai sesi belajar yang intens, luangkan waktu sebentar untuk melakukan aktivitas fisik sederhana. Ini bisa berupa berjalan kaki cepat selama 5 menit, melakukan peregangan ringan, atau bahkan sekadar naik turun tangga beberapa kali. Aktivitas ini mungkin terlihat sepele, tetapi dampaknya pada otak sangat signifikan. Gerakan fisik meningkatkan aliran darah ke otak, membawa lebih banyak oksigen dan nutrisi yang penting untuk fungsi kognitif. Peningkatan aliran darah ini secara langsung dapat meningkatkan fokus dan daya ingatmu. Saat otak mendapatkan pasokan oksigen yang cukup, sel-sel saraf bekerja lebih efisien, membuatmu lebih mudah berkonsentrasi pada materi yang sedang dipelajari. Selain itu, latihan ringan juga dapat memicu pelepasan neurotransmitter seperti dopamin dan norepinefrin, yang berperan penting dalam perhatian dan memori. Jadi, jangan ragu untuk beranjak dari kursi sebentar. Jeda aktif ini adalah investasi untuk belajar yang lebih produktif. Selain latihan ringan, tidur yang cukup adalah pilar utama dari pembelajaran yang efektif. Banyak dari kita mengorbankan waktu tidur demi belajar lebih lama, padahal ini justru kontraproduktif. Tidur bukanlah sekadar istirahat, melainkan proses aktif di mana otak kita melakukan pembersihan dan pengarsipan informasi. Selama tidur, otak memproses dan mengonsolidasikan informasi yang telah kamu pelajari di siang hari, mengubah memori jangka pendek menjadi memori jangka panjang yang stabil. Kurang tidur dapat menyebabkan kelupaan dan penurunan performa kognitif yang drastis. Ketika kamu tidak cukup tidur, kemampuan otak untuk fokus, memproses informasi baru, dan mengingat kembali apa yang telah dipelajari akan sangat terganggu. Informasi yang kamu coba serap saat begadang mungkin tidak akan pernah benar-benar terekam dengan baik. Ini seperti mencoba mengisi ember bocor. Seberapa banyak pun air yang kamu tuangkan, sebagian besar akan terbuang sia-sia. Prioritaskan tidur berkualitas antara 7-9 jam setiap malam untuk hasil belajar yang maksimal. Singkatnya, jangan pernah anggap remeh pentingnya keseimbangan antara belajar keras dan menjaga tubuh. Latihan ringan dan tidur yang cukup bukan hanya tentang kesehatan fisik semata, tetapi juga merupakan komponen integral dari strategi belajar yang cerdas dan berkelanjutan dengan merawat tubuhmu. Kamu sebenarnya sedang mengoptimalkan kinerja otakmu, membuka jalan bagi pemahaman yang lebih dalam, daya ingat yang lebih tajam, dan akhirnya keberhasilan dalam proses belajarmu. Untuk menjadi pembelajar yang cerdas dan efektif, kita perlu meninggalkan kebiasaan lama yang tidak produktif dan mengadopsi strategi baru yang terbukti secara ilmiah. Materi ini telah mengulas beberapa pilar penting untuk mencapai hal tersebut. Hindari kesalahan belajar umum. Banyak dari kita terjebak dalam kebiasaan belajar yang sebenarnya tidak efektif. Hanya membaca berulang-ulang materi, menghafal tanpa pemahaman mendalam, atau belajar terburu-buru cramming adalah beberapa contoh kesalahan fatal yang justru menyebabkan informasi mudah terlupakan. Otak kita butuh stimulasi aktif dan pemrosesan informasi yang lebih dari sekadar menerima, mengenali, dan menghindari jebakan ini adalah langkah pertama menuju pembelajaran yang lebih efektif. Terapkan teknik belajar aktif setelah mengenali kesalahan, saatnya menerapkan strategi yang lebih baik. Teknik Pomodoro, tingkatkan fokus, dan cegah kelelahan dengan membagi waktu belajar menjadi interval 25 menit yang fokus, diselingi istirahat 5 menit. Siklus ini membantu menjaga otak tetap segar dan meningkatkan penyerapan informasi. Teknik Feynman, uji pemahamanmu secara mendalam dengan mencoba menjelaskan materi kepada orang lain atau dirimu sendiri dengan istilah sesederhana mungkin. Jika kamu kesulitan menjelaskan, itu artinya ada bagian yang perlu kamu tinjau kembali. Menjadi penanda akurat tentang area yang butuh perhatian lebih. Pencatatan aktif, jangan hanya menyalin.
Ubah catatanmu menjadi alat belajar yang dinamis dengan menggunakan peta pikiran, gambar, diagram, atau singkatan unyar. Visual dan warna membantu otak mengingat informasi lebih mudah dan membuat proses belajar jadi lebih menarik dan efektif. Jaga kesejahteraan fisik terakhir, namun tak kalah penting, adalah memastikan tubuhmu mendukung proses belajarmu. Latihan ringan, aktivitas fisik singkat seperti berjalan kaki 5 menit, atau peregangan sebelum belajar dapat meningkatkan aliran darah ke otak. Yang pada gilirannya meningkatkan fokus dan daya ingat. Ini adalah cara sederhana untuk menyegarkan pikiranmu. Tidur yang cukup, tidur bukanlah kemewahan, melainkan kebutuhan krusial. Saat tidur, otak memproses dan mengonsolidasikan informasi yang telah kamu pelajari. Kurang tidur dapat menyebabkan kelupaan dan menghambat kemampuan otak untuk bekerja secara optimal. Pastikan kamu mendapatkan tidur yang berkualitas untuk memaksimalkan retensi memori dan kinerja kognitif. Dengan mengintegrasikan teknik-teknik belajar aktif ini dan menjaga kesejahteraan fisikmu, kamu tidak hanya akan belajar lebih keras, tetapi juga belajar lebih cerdas. Dengan terlibat aktif dalam pendidikan anak, ayah, dan bunda tidak hanya membantu anak meraih prestasi akademik maupun non-akademik, tetapi juga menanamkan kecintaan pada belajar seumur hidup dan mempersiapkan mereka untuk masa depan yang gemilang. Mari kita terus belajar bersama anak, tumbuh bersama mereka, dan menjadi pendukung utama dalam setiap langkah perjalanan pendidikan mereka. Mungkin itu dulu ayah ibu hebat yang bisa sarjana pendidikan bagikan hari ini. Bantu koreksi di kolom komentar ya jika ada penjelasan sarjana pendidikan yang keliru. Ayo bersama-sama tingkatkan channel Sarjana Pendidikan untuk ilmu yang lebih bermanfaat lagi. Jangan lupa like ya, subscribe dan share video ini. Terima kasih.